Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah masih mampukan kita. Allah masih berikan kepada kita kesempatan berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini juga nanti menjadi saksi bagi kita semua di akhirat nanti, yang setidaknya hujah kita di hadapan Allah. Ya Allah, dulu kami pernah mengkaji ayat-ayat-Mu dan juga mengkaji daripada agama-agama-Mu, sehingga maka masukkanlah kami bersama dengan orang-orang as-siddiqin, yaitu mereka yang betul-betul, mereka yang sungguh-sungguh di dalam apa? Memperjuangkan agama-Mu ini. Dan juga sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi, man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, di mana ada satu kaum, ada orang yang kemudian dia berkumpul di dalam rumah-rumah Allah, kemudian di situ yatluna kitaballah, dan dia membacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarrasuna fihi, dan juga mengkaji daripada ayat-ayat Allah. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan senantiasa curahkan, Allah senantiasa turunkan as-sakinah. Jadi as-sakinah itu ketenangan. Makanya jarang orang keluar dari masjid itu hatinya gerusu, ya kan? Jarang orang ketika keluar dari pengajian itu kemudian mangkel. Tapi justru yang didapatkan adalah ibarat mendapatkan air yang dingin, air yang sejuk, yang kemudian bisa menyejukkan hatinya. Inilah anzalat alaihimus sakinah. Kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan juga orang yang ketika dia berada di rumah-rumah Allah, kemudian membaca ayat-ayat Allah dan mengkaji ayat-ayat Allah, maka di situ Allah akan curahkan daripada rahmat-rahmatnya. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan daripada limpahan daripada rahmat-rahmat Allah semuanya. Kemudian juga wahafathumul malaikah, para malaikat itu senantiasa mengepakkan sayap-sayapnya. Dan ketika malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya, yang artinya itu adalah menaunginya, yang artinya itu adalah mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang di situ apa? Berada di dalam rumah-rumah Allah. Kemudian wayadkuruna fima indah, dan maka para malaikat itu akan senantiasa menyebut nama hamba-hamba yang di situ berada di dalam rumah-rumah Allah. Disebut di mana? Disebut di kalangan para malaikat yang ada di langit, disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi
inspirasi bagi kita. Semakin kita itu sering disebut nama kita, maka insya Allah di situ apa? Semakin sering juga nama kita itu melangit di langit. Artinya kalau nama kita itu melangit di langit, maka insya Allah itu menjadi satu kebaikan yang sangat luar biasa. Sebagaimana dalam Al-Quran itu dikisahkan, fama bakat alaihimus sama wal ar. Jadi ketika Fir'aun itu meninggal, yang dulu kisahnya itu tenggelam di lautan ketika ngejar Musa, dan ketika Fir'aun itu meninggal, fama bakat alaihimus sama wal ar. Langit dan bumi itu nggak nangis sedikit pun. Nah, sehingga di sini para ulama ahli tafsir mengatakan, ketika ada seorang mukmin, seorang muslim yang dia itu meninggal, ternyata langit dan bumi itu juga menangis. Kenapa langit dan bumi itu menangis? Karena langit yang setiap hari itu menjadi lalu lalang amal solehnya, langit yang setiap hari menjadi saksi nama orang mukmin tersebut disebut-sebut di langit, mulai hari itu nama orang tersebut sudah tidak disebut lagi. Langit sedih. Mulai hari itu lalu lalang amal soleh orang tersebut sudah tidak dinaikkan lagi. Langit sedih. Begitu pula ketika ada orang yang soleh, seorang mukmin yang kemudian dia meninggal, begitu pula bumi itu juga menangis. Kenapa di situ bumi juga menangis? Karena biasanya setiap hari bumi itu kemudian dipijak, bumi itu kemudian dibuat sujud oleh orang tersebut, mulai hari itu bumi tidak digunakan sujud lagi oleh orang tersebut. Sehingga bumi itu sedih. Bumi itu apa? Menangis. Sehingga di sini kematian Fir'aun tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Kenapa? Karena amalannya tidak pernah melalui apa? Langit. Namanya nggak pernah disebut di langit. Bumi juga tidak menangisi, karena apa? Bumi tidak pernah digunakan untuk beramal soleh. Maka kita berharap kepada Allah dengan hadirnya kita ke sini, mudah-mudahan setiap langkah dari langkah-langkah kaki kita yang kita arahkan ke sini, satu langkahnya dihitung oleh Allah sebagai penghapus daripada dosa-dosa dan juga kesalahan kita. Dan juga kita berharap kepada Allah, setiap langkah dari langkah-langkah kaki kita yang kita langkahkan ke sini, setiap langkahnya sebagai pengangkat derajat kita di akhirat nanti. Makanya sungguh sangat bahagia. Semakin jauh seseorang di situ melangkahkan kakinya, semakin terbuka besar kesempatan dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Mungkin di sini ada yang dari atas Sukorejo, mungkin ada. Alhamdulillah. Berarti di situ insya Allah usaha panjenengan dari atas sampai ke sini, kalau kita ikhlas, insya Allah, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah lupa kebaikan sedikit pun yang pernah dilakukan hambanya. Allah pasti ingat. Makanya kita hanya disuruh ikhlas. Ikhlaskan, niatkan, ini semua tidak lain dan tidak bukan, itu hanya lillahi ta'ala. Dan juga sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh di atas manhaj ataupun sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ya, mungkin di sini saya sedikit mencoba menggali daripada ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan bagaimana sih kita itu agar supaya punya anak yang soleh. Karena saya terinspirasi dengan salah satu ayat, salah satu doa yang ada di dalam Al-Quran, dan doa ini dilatunkan oleh bukan sembarang orang. Doa ini dilatunkan yang mereka disifati oleh Allah, yaitu ibadur rahman.
Jadi di dalam surat Al-Furqan itu Allah sebutkan ada hamba Ar-Rahman, hamba Allah yang soleh, sehingga ciri-ciri kesolehan mereka itu mereka selalu berdoa. Salah satunya apa doanya? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Ini adalah ciri khas daripada ibadur rahman. Ketika mereka berdoa, mereka memohon, ya Allah, hab lana min azwajina, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan juga anak-anak keturunan kami, berupa apa? Qurrata a'yun. Qurrata a'yun artinya adalah penyejuk mata. Nah, di sini juga ada, kalau kita bahas secara bahasa ini juga unik. Kenapa Allah di situ tidak menggunakan kata penyejuk hati, tapi menggunakan penyejuk mata? Sehingga bahasa simpelnya dikatakan istri, dikatakan anak yang qurrata a'yun, yang di situ menyejukkan mata, itu adalah ketika kita melihat anak kita, itu ibarat sudah melihat surga di depan kita. Ya kan? Kita sudah melihat surga. Kita lihat kesolehannya, kita lihat kebaikannya, sehingga hampir-hampir tidak pernah mengecewakan kita. Kalau bahasa mudahnya itu anak yang soleh. Lah cuma pertanyaannya, apakah semudah itu merubah atau menjadikan anak kita itu menjadi anak yang soleh hanya dengan membalikkan telapak tangan? Ternyata tidak mudah. Di sana ada kiat-kiat yang nanti insya Allah kita akan coba gali dari dalam Al-Quran, bagaimana para orang-orang soleh zaman dahulu ketika mereka menjadikan anak-anak mereka itu menjadi anak yang soleh. Sehingga ini nanti kita akan bahas. Dan tentunya kenapa sih kita harus berusaha menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh? Di dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Allah di sini sudah mengingatkan, wal yakhsha, hendaknya kalian itu merasa khawatir, merasa takut, dzurriyyatan, terhadap anak-anak keturunan kalian nanti. Di sini Allah sudah sedikit mengingatkan, hendaknya ada rasa kekhawatiran di dalam diri kita terhadap anak-anak kalian yang nanti di situ apa? Anak-anak kalian itu dalam kondisi di'afan, kondisi lemah. Memang kebanyakan ulama ahli tafsir di sini menafsirkan di'afan di sini ayat surat An-Nisa ayat 9 ini kan ayat yang dicepit. Yang di ayat 8-nya, 10-nya, 11-nya, 12-nya ini kan membicarakan warisan, sehingga takut atau tidak sejahtera. Kebanyakan para ulama tafsir itu mengatakan seperti itu. Tapi di sana juga ada mengatakan berkaitan dengan keimanan dan juga kesolihan anak-anak kita. Hendaknya kita takut apa yang akan terjadi nanti pada diri anak-anak kita ketika mereka itu menjadi generasi yang lemah, generasi yang tidak mampu, generasi yang tidak soleh. Sehingga inilah yang perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan. Begitu pentingnya kita itu apa? Berusaha sekuat tenaga sehingga betul-betul menjadi tadi anak yang soleh itu adalah anakku surgaku. Biasanya kan rumahku surgaku, baiti jannati. Tapi ini apa? Anakku adalah surgaku.
Sehingga ini sangat penting sekali. Makanya di sini kalau kita bicara pentingnya apa sih kalau kita itu punya anak soleh, kira-kira manfaat bagi kita itu apa? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, bersabda dalam hadisnya, salah satu hal yang sangat penting ketika kita mempunyai anak soleh itu adalah dia nanti akan apa? Mengangkat atau memberi syafaat kepada kita selaku orang tua. Yang mana Nabi bersabda, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang nanti dia akan terangkat derajatnya di surga. Sehingga di situ apa? Orang tersebut berkata, anna lihada. Dia bertanya, loh kok bisa derajatku ini tiba-tiba naik? Ibarat yang harusnya surganya itu level 1, tiba-tiba kemudian naik ke level 2. Sampai orang-orang itu bertanya, anna lihada, dari mana aku kok bisa naik seperti ini, padahal setiap hari aku nggak melakukan apa-apa, aktivitasnya mungkin hanya seorang petani, pulang dari sawah hanya kemudian nanti ada adzan pergi ke masjid, setiap hari seperti, tapi kemudian dia merasa kemudian di siapa, ketika di surga dia semakin naik, semakin naik, semakin naik. Maka kemudian dikatakan oleh malaikat yang ada di surga dengan mengatakan apa? Hada, yang demikian ini bistighfari waladikas soleh. Tidak lain dan tidak bukan, ini dikarenakan istighfar, syafaat daripada anak-anak kalian yang soleh ketika di dunia. Kita bisa bayangkan Pak Bu, kalau anak kita itu soleh, selesai sholat 5 waktu dia selalu mendoakan kita, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu baru setelah selesai sholat 5 waktu saja. Dalam sehari udah 5 kali, 5 derajat di situ dinaikkan derajat kita di akhirat. Belum lagi ketika anak-anak kita kemudian mendoakan di dalam dzikir-dzikirnya yang lain, mendoakan kita, maka di situ akan mengangkat derajat kita, bisa memberi syafaat kita, bisa mempermudah langkah-langkah kita dalam menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Karena kalau kita membahas tentang hari akhirat itu, kita bukan berbicara surga dan neraka. Sebelumnya itu ada yang namanya yaumul hisab. Sebelumnya itu ada yang namanya yaumul mahsyar. Sebelumnya itu ada yang namanya yaumul mizan. Dan sebelum surga dan neraka itu ada yang namanya as-sirat. Makanya di dalam Al-Quran sampai-sampai disebutkan apa? Ketika manusia itu nanti dalam menghadapi, menjalani kehidupan di akhirat sebelum surga dan neraka, mereka dalam keadaan gelap. Mereka dalam keadaan gelap. Sehingga ibarat apa? Butuh penerang. Makanya di dalam surat An-Nur, An-Nur itu kan artinya apa? Cahaya. Di sana disebutkan, mereka orang-orang soleh, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya-cahaya kami, sehingga ketika kami meniti, kami berjalan di akhirat itu ada penerangnya. Makanya ulama ahli tafsir ada yang mengatakan ketika menafsiri ayat ini, ada yang di situ diberikan cahaya oleh Allah, seluruh tubuhnya ini bercahaya. Makanya salah satu doa kalau kita itu pergi ke masjid, itu kan doanya apa? Allahumma ij'al fi qalbi nura, iya kan? Wa fi lisani nura, wa fi badani nura. Sehingga ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagian daripada usaha kita untuk agar supaya di akhirat nanti kita itu dimudahkan, diberikan cahaya.
Ada yang di situ diberikan cahaya itu segenggam tangannya, dan juga ada yang diberikan cahaya oleh Allah itu hanya di atas ibu jarinya, seperti lampu uplik, kadang nyala kadang mati, kadang nyala kadang mati. Sehingga butuh yang namanya cahaya, butuh penuntun, butuh kemudahan-kemudahan di dalam apa? Membimbing langkah kaki kita di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, apa sih manfaat ketika kita itu punya anak soleh? Bagaimana Nabi juga pernah bersabda, kalau orang itu punya anak soleh, maka anak itu akan senantiasa apa? Mendoakan. Ibarat investasi, ya kan? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Jika anak Adam itu meninggal, maka di situ akan terputus segala amalannya. Tapi di sana ada 3 hal yang akan masih terus mengalir meskipun dia sudah meninggal, meskipun dia sudah istilahnya berada di alam barzah. Salah satunya apa? Waladun solihun. Nah, ini menurut ulama ahli bahasa, ahli nahwu, waladun solihun itu adalah sifat mausuf. Artinya apa? Sifat mausuf, walad, anak, itu berarti diciri dan disifati dengan soleh. Sehingga anak yang doanya itu masih bisa nyambung ke orang tuanya yang sudah meninggal, anak yang masih bisa mendoakan kebaikan kepada orang tuanya yang sudah meninggal, itu disifati dengan sifat soleh. Sehingga bisa difahami kalau anak itu tidak soleh, bisa jadi doa-doa mereka tidak bermanfaat bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Inilah pentingnya bagi kita untuk punya anak soleh. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang itu dia punya anak soleh, maka ini terhindar dari sifat yang tercelah. Jadi Nabi itu pernah sedikit nyinggung kepada para sahabat. Jadi Nabi itu bertanya, atadruna manir raqub? Wahai para sahabatku, tahu nggak di antara kalian orang yang di situ mandul? Ar-raqub dalam bahasa Arab itu artinya apa? Mandul. Para sahabat ketika itu langsung menjawab, saya tahu wahai Rasulullah, ar-raqub adalah orang yang dia di situ tidak punya keturunan, dia tidak bisa melahirkan. Apa kata Nabi? Tidak. Ar-raqub adalah yang di situ apa? Alladzi lam yuqaddam min waladihi syai'an, yaitu orang yang dikaruniai keturunan, dikaruniai anak, akan tetapi anaknya tidak ada sedikit pun sumbangsinya untuk agama Islam ini. Itu namanya apa? Ar-raqub. Jadi orang yang hakikatnya mandul itu adalah orang yang anaknya banyak, tapi tidak ada satupun dari anak ataupun keturunannya yang di situ punya sumbangsi terhadap Islam. Itu namanya ar-raqub. Lah kalau kita insya Allah apabila di situ punya anak yang soleh, maka insya Allah di situ apa? Kita akan terhindar dari sifat yang tercelah, yaitu apa? Ar-raqub. Inilah pentingnya kita itu punya anak soleh. Kemudian bagaimana rahasia para orang-orang zaman dahulu, bagaimana kiat-kiat ataupun tips ataupun trik daripada apa kita itu biar punya anak soleh. Yang pertama, kiat-kiat agar supaya kita punya anak soleh, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 9, yaitu apa? Kita kalau ingin punya anak soleh, kita harus solihkan diri kita dulu.
Kuncinya di situ apa? Falyattaqullah. Hendaknya di situ kalau kita ingin punya anak yang soleh, Allah sudah ngasih solusinya itu. Pertama, falyattaqullah. Hendaknya kita itu bertakwa kepada Allah. Nah, bertakwa di sini artinya kita harus betul-betul hati-hati dalam kehidupan kita. Setidaknya makanan yang kita makan kita hindari dari yang subhat. Kalau haram kan jelas tinggalkan, tapi ini yang subhat. Kalau bisa dihindari. Dan juga tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hasim, sholat kita, ibadah kita itu juga bagian daripada usaha untuk mensolehkan daripada apa? Anak-anak kita. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Wahai Ibnu Abbas, saya melihat sholatmu itu sangat luar biasa." Maka apa jawaban sahabat tadi? Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya sholatku ini itu adalah untuk kesolehan anakku. Untuk kesolehan anakku. Ternyata ketika kita ingin punya anak yang soleh, itu juga butuh usaha di dalam diri kita. Dan umpamanya kita ingin punya anak soleh, tapi kita di situ apa? Justru jauh dari kata-kata kesolehan. Makanya tips yang pertama itu adalah falyattaqullah, solehkan diri kita. Kemudian kata Allah lagi dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yaqulu qaulan sadidah. Dan hendaknya kalau kita itu berbicara di depan anak-anak kita itu dengan perkataan qaulan sadidah. Apa itu qaulan sadidah? Perkataan yang lurus, perkataan yang benar. Kadang itu anak kita itu mulai sedikit bermasalah, itu kadang justru dimulai dari orang tua. Ya kan? Kadang itu orang tua itu inginnya baik, melarang sesuatu, tapi ditambahi dan diimbui dengan sedikit kebohongan. Oh, nanti dimakan genderuwo, ya kan? Atau nanti ini atau itu. Sehingga kata Allah, hindari kedustaan, hindari kebohongan ketika berbicara di hadapan anak. Wal yaqulu qaulan sadidah. Hendaknya ketika berbicara di depan anak itu apa? Dengan kata-kata, dengan kalimat yang lurus. Hindari kata-kata yang mengarah kepada kebohongan. Hindari kata-kata yang di situ mengarah kepada kedustaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kiat di dalam kita agar supaya punya anak soleh itu adalah perbaiki hubungan kita, maksudnya orang tua dengan orang tua kita. Jadi kalau kita ingin punya anak soleh, maka di situ perbaiki dulu hubungan kita sebagai orang tua ini dengan orang tua kita. Syekh Muhammad Al-Arifi, salah satu dai yang ada di Saudi, beliau pernah menukil satu kisah di dalam kitab Tarikh Al-Ahbar Al-Ummah. Dia mengkisahkan tentang kisah ada seorang anak dan orang tua ataupun bapak dan anak, ketika itu di situ apa? Ada sedikit masalah sehingga bertengkar dan berkelahi. Yang namanya orang tua itu kan fisiknya udah lemah, dan anak mungkin lagi kekar-kekarnya, lagi kuat-kuatnya. Kalau diadu tarung, kira-kira yang menang mana ini? Pasti anaknya. Nah, sehingga ketika itu orang tuanya itu jatuh dan kalah, tapi anaknya tidak membiarkan sampai situ. Kakinya diambil, yang sudah terjatuh tadi, kaki bapaknya tadi diambil oleh anaknya dan diseret keluar rumah.
Ketika diseret sampai depan pintu rumah, bapaknya tadi udah teriak-teriak, "Cukup wahai anakku, cukup." Apa kata anaknya? Tidak, aku akan seret kamu sampai tengah jalan. Bapaknya teriak lagi, "Cukup wahai anakku, cukup. Dulu aku menyeret kakekmu itu cuma sampai pintu rumah. Cukup, jangan lebih." Ternyata kadang apa yang kita dapatkan pada diri anak kita itu juga sebagaimana yang dulu kita lakukan pada orang tua kita. Makanya ada hadis yang kita itu harus hati-hati, kama tadinu tudanu. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, itulah yang nanti akan dilakukan anak kita kepada kita. Makanya sebelum kita itu kemudian berlanjut di dalam mendidik anak kita, kita perbaiki dulu hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Kita baiki, kita taat. Maka insya Allah di situ apa? Kama tadinu tudanu. Apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, maka niscaya nanti anak-anak kita juga akan melakukan sama kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau keburukan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, maka bisa jadi anak-anak kita itu juga nanti akan melakukan hal yang sama sebagaimana yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 189, yaitu ketika kita ingin punya anak soleh itu ternyata harus direncanakan jauh-jauh hari. Tidak kemudian, wah ini usia 9 tahun, ini saya sekolahkan di sini. Ternyata apa? Di dalam Al-Quran sudah dikasih gambaran, kalau ingin punya anak soleh itu sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya. Atau kalau mungkin semenjak menikah atau sebelum menikah, ketika mencari pasangan tuh sudah punya visi misi dalam menjadikan anak soleh. Makanya di dalam surat Al-A'raf ayat 180 disampaikan, falamma asqalat da'allaha rabbuhuma. Ketika kemudian seorang istri itu dia hamil, maka hendaknya dia di situ apa? Berdoa kepada Allah. Berdoa tentang kebaikan, tentang apa? Janin yang ada di dalam perut istrinya ini. Makanya di situ sampai-sampai dikatakan, la in ataitana solihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika nanti anakku ini lahir menjadi anak yang soleh, sungguh kami ini menjadi hamba yang sangat bersyukur kepadamu ya Allah. Dan juga ketika kisah Imra'atu Imran, itqalat Imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu ma fi batni muharrara. Jadi ketika istri daripada Imran ketika sedang mengandung Maryam, di situ apa? Imran dan juga istrinya itu udah bernadar. Ini nadartu, aku bernadar kepadamu ya Allah, agar supaya apa? Ma fi batni muharrara, agar supaya nanti anakku ini menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang betul-betul di situ apa? Hamba yang beribadah kepadamu ya Allah. Fataqabbal, maka terimalah doaku ini ya Allah. Ternyata pentingnya di situ apa? Ketika kita dalam rumah tangga ini kalau pengen punya anak yang soleh, semenjak di situ mengandung atau semenjak di situ istri kita itu hamil, sudah diisi dengan doa-doa. Makanya sampai ada penelitian itu kan, kalau ada wanita hamil atau perempuan yang hamil kemudian di atasnya di situ apa? Sering didengarkan murotal. Maka nanti ketika lahir itu salah satunya mudah atau cepat di dalam apa? Menghafal Al-Qur'an. Karena apa? Setiap hari di situ apa? Dia sudah terbiasa mendengar. Lah kalau setiap hari kemudian kita dengarkan doa-doa kita, nanti jadi anak yang soleh. Setiap hari janin itu mendengar, maka di situ apa? Ketika dia lahir, ketika menerima nasihat, ketika menerima
kebaikan-kebaikan dari orang tua, dia mudah di dalam menerima nasihat itu. Nah, sayangnya justru malah sekarang biasanya ibu-ibu hamil malah senam, ya kan, senamnya diiringi musik atau pas lagi capek sambil istirahat telinganya ditutup sambil dengerin musik. Gimana nanti anaknya bisa cepat ngapal Quran, ya kan? Semenjak dalam kandungan sudah ibarat digembleng, selalu dididik dengan nyanyian-nyanyian ataupun musik. Nah, ini semenjak dalam kandungan kita sudah doakan. Semenjak dalam kandungan kita sudah bisikkan harapan-harapan kita kepada anak-anak kita. Kemudian juga ketika anak itu kemudian lahir, sebagaimana yang dilakukan oleh Imran terhadap keluarganya, wa inni samaituha Maryam, dan aku kasih nama anakku ini adalah Maryam. Salah satu makna daripada Maryam itu adalah hamba yang taat kepada Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan dalam kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, beliau mengatakan hakikat nama yang kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah hakikatnya doa kita kepada anak kita. Makanya ketika kita itu memberi nama anak kita itu soleh, itu hakikatnya ada doa yang terselip, ada harapan yang kemudian tergantung dari nama itu, yang nanti agar supaya anak kita ketika besar menjadi anak yang soleh. Ketika kita ngasih nama anak kita itu Muhammad, maka ada harapan, ada doa di situ agar supaya anak kita itu menjadi seperti Nabi Muhammad dari akhlaknya, dari ibadahnya. Ketika kita ngasih nama anak-anak kita dengan nama-nama para sahabat, hakikatnya adalah di situ ada doa-doa kita agar supaya mereka nanti anak-anak kita bisa seperti bagaimana para sahabat yang kita kagumi. Nah, kadang masalahnya biasanya orang itu kalau ngasih nama itu ikut lagi trennya, ya kan? Lagi rame Piala Dunia. Siapa ini yang top skor yang di situ paling banyak ngegolkan? Dah nanti anak saya kasih nama itu biar nanti ketika besar bisa seperti itu, ya kan? Atau kadang juga karena saya pernah dulu ada teman, saya kira dia itu orang tuanya pernah tinggal di luar negeri, di Amerika atau apa gitu. Jadi namanya itu Finish Remaka gitu. Finish kan artinya garis akhir ya, Remaka. Nah, ketika itu saya tanya, ini dulu punya jalur keturunan orang tua yang dari luar negeri atau pernah tinggal di luar negeri? Oh tidak, asli orang Jawa katanya. Kok bisa seperti itu? Oh ternyata Finish itu artinya apa? Anak terakhir. Remaka itu singkatan dari Rebuh Malam Kamis. Alangkah baiknya kalau ngasih nama anak itu ada harapan doa. Ya. Remaka Rebuh Malam Kamis, seperti itu. Makanya ketika kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, salah satunya apa? Dari nama yang kita berikan itu adalah apa yang kita inginkan. Kalau perempuan, kita berharap sebagaimana mereka orang-orang soleh yang pernah ada, yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Gak usah malu, oh itu nama kuno. Kadang kita kan lebih ke arah sana, nanti malu anak saya kalau di SD namanya terlalu kuno, sehingga nama aja pakai nama yang sekarang aja, Kristin gitu. Nah kalau dicari artinya Kristin itu artinya apa? Kristen kan, seperti itu. Makanya kita harus hati-hati bahwa hakikat di dalam nama yang kita berikan kepada anak-anak kita itu hakikatnya ada doa di
di dalamnya. Mengandung doa, mengandung harapan bagaimana nanti ke depannya anak-anak kita. Kemudian setelah kemudian di situ lahir, dikasih nama, di situ apa yang dilakukan? Mencarikan guru atau menempatkan anak kita pada lingkungan yang kondusif. Ini sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin fanabataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi ketika Maryam itu sudah lahir dan dikasih nama Maryam, di situ apa? Imron ini bukan berarti dia itu orang biasa-biasa saja. Imron ini adalah sampai namanya itu digunakan sebagai salah satu nama di dalam Al-Quran. Seorang laki-laki yang terkenal dengan kesolihannya, seorang laki-laki yang terkenal dengan hikmahnya. Tapi ketika dia punya anak, dia tahu untuk mendidik anak yang soleh itu tidak bisa mengandalkan diri sendiri, harus bermitra, harus di situ apa? Melibatkan orang lain. Sehingga di situ apa? Kalau kita pengen punya anak soleh, kita titipkan kepada orang-orang soleh, atau sekarang lebih mudahnya kita bermitra dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam, pondok-pondok pesantren yang mereka visi misinya adalah di dalam apa? Mendidik anak-anak soleh. Sehingga ini sangat penting. Nah, kita punya harapan anak soleh, tapi nggak pernah bermitra dengan orang-orang soleh, nggak pernah kemudian bermitra dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam, pondok-pondok pesantren. Ya, mungkin bisa dikatakan jauh ataupun susah. Sehingga ini pentingnya kita itu bermitra. Sehingga istilah bermitra itu bukan seperti sekedar menitip ditinggal dah nanti nunggu hasilnya, bukan. Namanya bermitra itu adalah berkontribusi. Sebagaimana tadi yang sudah sedikit disinggung oleh Ustadz Hasim. Jadi ketika kita itu nitipkan atau istilahnya menaruh anak kita di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren, ketika datang jenguk itu nggak sekedar kemudian di situ ngasih uang jajan, nggak sekedar kemudian bawa makanan untuk jajan, tapi juga perlu di sana apa? Ngasih motivasi, ngasih nasihat. Sehingga di situ apa? Barangkali di situ apa? Ketika anak kita lagi futur, lagi nggak semangat, sehingga di situ kadang orang itu ketika menerima nasihat itu hanya dari orang-orang tertentu saja. Kalau dari ustadznya mungkin lagi nggak bisa masuk, lah salah satunya adalah dari orang tuanya. Sehingga dengan kedatangan kita menjenguk kita menjenguk anak-anak kita di pesantren, itu bukan sekedar ngasih uang jajan, bukan sekedar ngasih jajanan, tapi juga ikut dalam memotivasi. Sehingga ini sangat penting, bermitra dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sehingga di situ kadang orang berpikir, wah, kalau dimasukkan ke pondok itu biayanya tinggi, nggak punya biaya. Coba lihat di dalam surat Al-Imran ayat 37. Di situ apa? Kalau niat kita itu ikhlas karena Allah di dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, di dalam mendidik anak-anak kita agar supaya nanti menjadi generasi yang siap di dalam meneruskan membawa agama ini, di situ apa? Allah gambarkan. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa. Jadi ketika Nabi Zakaria itu masuk ke kamarnya Maryam,
itu Nabi Zakaria terkaget-kaget. Wahai Maryam, kok bisa ada pisang di sini, ini dari mana? Wahai Maryam, kok bisa ada lauk pauk di sini, ini dari mana? Maka di situ apa? Qala ya Maryamu anna laki hada. Ini semua dari mana wahai Maryam? Bahasanya mungkin kamu itu orang nggak punya, kamu ini nggak mampu, kok bisa ada ini dari mana? Jawabannya apa? Huwa min indillah. Ini semua adalah dari Allah. Semua ini rizki yang memberikan Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki. Jadi ketika umpamanya mungkin kita nggak mampu, tapi kita punya niat ikhlas di dalam mendidik anak-anak kita yang soleh, maka insya Allah akan banyak orang-orang soleh yang ikut serta di dalam memikirkan kesolihan anak kita. Dan juga bisa jadi nanti dengan kita memasukkan anak kita itu ke lembaga-lembaga pendidikan Islam ataupun pondok pesantren, Allah datangkan rizki yang dari mana di situ kita tidak pernah mengira atau menyangkanya. Makanya yang kita perlukan sekarang dalam mendidik anak soleh itu ikhlasnya kita, kesungguhan kita. Alhamdulillah kan kalau di Pondok Al-Mutakin di situ apa? Kalau di situ nggak mampu, itu kan masih bisa istilahnya minta keringanan. Sehingga itu bisa jadi menjadi rizku minallah, rizki daripada Allah. Seperti itu. Nah, sehingga inilah ketika kita kemudian berusaha sebagaimana tadi kiat-kiat yang kemudian di situ Allah berikan ataupun Allah gambarkan di dalam Al-Quran, maka insya Allah mudah-mudahan Allah akan mempermudah apa? Mempermudah kita semua di dalam memiliki keturunan berupa anak-anak yang soleh dan juga solihah. Minimal kalau anak kita itu nggak bisa jadi qurrata a'yun, itu adalah minimal anak kita itu meringankan beban kita di dunia dan akhirat. Itu minimal. Kadang anak itu kan ada yang menjadi beban, iya kan? Karena dalam Al-Quran kan anak itu disebutkan ada 3. Yang pertama, anak itu sebagai apa? Zina. Dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul fi hayati dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al-mal, harta, wal banun, dan juga anak-anak keturunan, zinatul hayatud dunya, itu bisa jadi perhiasan. Apa sih perhiasan? Perhiasan itu adalah selalu sesuatu yang selalu dinampakkan, sesuatu yang diceritakan, dibanggakan. Makanya banyak ada orang, oh anak saya seperti ini, dia bisa ini, dia bangga. Itu sifat atau anak yang pertama, yaitu zina, perhiasan. Ada anak yang kedua itu adalah fitnah. Iya kan? Anak itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan juga anak-anak kalian itu adalah fitnah. Apa itu fitnah? Cobaan, ujian. Sehingga kadang di situ kalau kemudian kita bisa dan punya ilmu dalam istilahnya apa, menghadapi fitnah ujian ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa? Pahala yang sangat luar biasa. Kadang ada orang tua yang diuji dengan anaknya yang punya penyakit yang di situ apa? Tidak lazim, yang tidak normal seperti anak-anak yang lainnya, sehingga ini bagian daripada fitnah, ujian daripada Allah. Kemudian anak yang terakhir yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taghabun, di situ apa? Ya ayyuhalladzina amanu, apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu inna auladakum
inna azwajukum wa auladakum aduwwul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian itu adalah bisa jadi musuh bagi kalian. Lah bisa digambarkan kalau anak itu jadi musuh bagi kita. Ibarat kalau di rumah itu seperti kapal pecah ya kan. Setiap hari tengkar, setiap hari itu baru disuruh istilahnya sholat aja itu sudah harus teriak-teriak, harus ini bisa jadi adun, menjadi musuh. Makanya dengan kita berusaha menjadikan anak-anak soleh dalam keturunan kita, kalau tidak bisa menjadi qurrata a'yun, minimal adalah nanti mereka meringankan beban kita di dunia dan juga di akhirat. Ketika di dunia dia bisa menjadi zina, perhiasan bagi kita. Ketika di akhirat tadi dia bisa mengangkat derajat kita, bisa istilahnya memberi syafaat kepada kita. Ya, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran oleh Allah, kita semua diberikan kekuatan oleh Allah di dalam mendidik anak-anak kita, sehingga ketika ada halangan, ketika ada cobaan, kita diberikan ilmu dan kita diberikan kemampuan oleh Allah di dalam menghadapi itu semua, dan tidak lain dan tidak bukan apa yang kita harapkan agar supaya anak-anak kita itu menjadi soleh dan solihah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dan saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.